Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Elisabethika Kristina Hartuti, merupakan salah satu dosen yang mengampu mata kuliah Teori Ekonomi Mikro. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang deskripsi dari mata kuliah Teori Ekonomi Mikro, dan juga nanti ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh mahasiswa, sehingga bisa mengikuti mata kuliah Teori Ekonomi Mikro ini dengan baik, dan bisa mendapatkan nilai yang baik. Baik, Ibu akan menjelaskan deskripsi dari mata kuliah Teori Ekonomi Mikro ini, bahwa mata kuliah Teori Ekonomi Mikro merupakan salah satu mata kuliah dari program studi Manajemen dan Bisnis dan merupakan mata kuliah prasyarat yaitu pengantar ilmu ekonomi dan memiliki bobot sebesar 3 SKS dan dilaksanakan sebanyak 18 pertemuan dalam perkuliahan. Deskripsi dari mata kuliah Teori Ekonomi Mikro ini diharapkan mahasiswa mampu membahas prinsip-prinsip ekonomi sebagai teori untuk aplikasi bisnis dan juga membahas teori secara parsial sebagai pelaku ekonomi, yaitu perilaku sebagai produsen, perilaku sebagai konsumen, dan juga pasar termasuk harga. Rencana pembelajaran semester atau RPS akan dilaksanakan sebanyak 18 kali pertemuan, yaitu pertemuan pertama akan membahas tentang cakupan dan metode ilmu ekonomi, pertemuan kedua akan membahas kelangkaan dan pilihan, pertemuan ketiga akan membahas permintaan, penawaran, dan juga keseimbangan, pertemuan keempat akan membahas elastisitas, pertemuan kelima akan membahas perilaku konsumen, pertemuan 6 akan membahas tentang perilaku konsumen lanjutan, pertemuan ketujuh akan membahas perilaku produsen dan teori produksi, pertemuan 8 akan membahas perilaku produsen dan teori produksi lanjutan, pertemuan ke-9 akan membahas perilaku konsumen lanjutan. Baik, untuk selanjutnya di pertemuan 10 nanti kita akan membahas tentang teori biaya. Kemudian di pertemuan 11 nanti akan membahas tentang struktur pasar, yaitu pasar persaingan sempurna. Di pertemuan 12 nanti akan membahas pasar monopoli murni. Di pertemuan ke-13 nanti akan membahas pasar monopoli murni lanjutan. Dan pertemuan 14 akan membahas pasar monopolistik. Di pertemuan 15 akan membahas pasar oligopoli. Kemudian di pertemuan 16 nanti akan membahas tentang pasar input tenaga kerja atau SDM, dan pertemuan ke-17 nanti akan membahas tentang pasar input tanah atau sumber daya alam, dan yang terakhir nanti kita akan membicarakan tentang pasar bebas dan juga kebijakan pemerintah. Metode pembelajaran dalam mata kuliah Teori Ekonomi Mikro ini nanti akan dilaksanakan secara online, yaitu dengan Google Meet yang telah dijadwalkan oleh Prodi, dan juga nanti teman-teman bisa melakukan diskusi dalam forum diskusi di laman e-learning Universitas Pamulang. Demikianlah penjelasan dalam mata kuliah Teori Ekonomi Mikro ini. Diharapkan mahasiswa aktif dan semangat dalam belajar sehingga bisa memaksimalkan nilai dalam mata kuliah ini dengan baik. Selamat sore dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan memasuki dalam materi perkuliahan, yaitu tentang permintaan, penawaran, dan juga keseimbangan harga. Di sini diharapkan nanti teman-teman bisa mempelajari bagian ini, sehingga diharapkan nanti mahasiswa mampu memahami permintaan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, kemudian ada memahami gerakan dan pergeseran kurva permintaan, ada memahami penawaran dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, dan juga nanti ada pergerakan dan pergeseran kurva penawaran. Mahasiswa bisa memahami keseimbangan pasar dan juga pengaruh pajak dan subsidi terhadap keseimbangan pasar. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang permintaan, di mana pengertian dari permintaan adalah keinginan konsumen membeli suatu barang pada berbagai tingkat harga selama periode waktu tertentu. Supaya lebih akurat, kita memasukkan dimensi geografis. Misalnya, ketika berbicara tentang permintaan pakaian di Jakarta, kita berbicara tentang berapa jumlah pakaian yang akan dibeli pada berbagai tingkat harga dalam suatu periode waktu tertentu per bulan, per tahun, ataupun lebih ya di Jakarta. Baik, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi dari permintaan?
Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi suatu barang, yaitu yang pertama adalah harga barang itu sendiri. Harga barang suatu barang semakin murah, maka permintaan terhadap barang itu akan semakin bertambah. Begitu juga sebaliknya. Hal ini membawa kita terhadap pengertian dari hukum permintaan yang menyatakan bahwa bila harga suatu barang naik, maka dikatakan ceteris paribus, maka jumlah barang itu yang diminta akan berkurang dan sebaliknya. Baik, yang kedua adalah harga barang lain yang terkait, yaitu harga barang lain juga dapat mempengaruhi permintaan suatu barang. Tetapi kedua macam barang tersebut mempunyai keterkaitan. Keterkaitannya dua macam. Terdapat dua macam barang, yaitu sifat substitusi atau pengganti dan bersifat komplement atau pelengkap. Kemudian yang ketiga, ada yang mempengaruhi permintaan, yaitu faktor tingkat pendapatan per kapita. Tingkat pendapatan per kapita dapat mencerminkan daya beli. Ini khususnya bagi masyarakat ataupun konsumen ya. Semakin tinggi tingkat pendapatan, maka daya beli masyarakat atau konsumen akan semakin kuat. Sehingga permintaan terhadap suatu barang menjadi meningkat. Kemudian yang keempat ada selera atau kebiasaan. Selera atau kebiasaan juga dapat mempengaruhi permintaan suatu barang. Beras misalnya, walaupun harganya sama, permintaan beras per tahun di Provinsi Maluku lebih rendah dibandingkan dengan Sumatera Utara. Mengapa? Karena orang-orang Maluku lebih menyukai sagu dibandingkan dengan beras. Kemudian yang kelima faktornya adalah jumlah penduduk. Kita ambil contoh beras ya, contohnya adalah beras lagi. Sebagai bahan makanan pokok rakyat Indonesia, maka permintaan beras berhubung positif dengan jumlah penduduk. Semakin banyak jumlah penduduk, maka permintaan terhadap beras semakin banyak. Baik, yang keenam, perkiraan harga di masa yang akan datang atau mendatang. Bila kita memperkirakan bahwa harga suatu barang akan naik, adalah lebih baik membeli banyak saat ini, gitu ya, guna menghemat belanja di masa yang akan datang. Jadi perkiraan harga yang akan naik di masa yang akan datang. Kemudian yang ketujuh adalah distribusi pendapatan. Tingkat pendapatan per kapita bisa memberikan kesimpulan salah satunya bila distribusi pendapatan buruk, artinya bahwa sebagian kecil kelompok masyarakat menguasai begitu besar perekonomian ya. Distribusi pendapatan buruk berarti daya beli umum melemah sehingga permintaan terhadap suatu barang pun juga akan menurun. Kemudian yang kedelapan ada usaha-usaha produsen meningkatkan penjualan. Dalam perekonomian yang modern, bujukan para penjual untuk membeli barang besar sangat besar peranannya ya dalam mempengaruhi masyarakat. Pengiklanan memungkinkan masyarakat untuk mengenal suatu barang atau produk baru ya atau menimbulkan permintaan terhadap barang itu sendiri. Di samping itu untuk barang-barang yang sudah lama, iklan ya akan mengingatkan atau membuat reminder orang tentang adanya barang tersebut dan menarik minat untuk membeli. Kemudian apa kaitannya harga dan permintaan? Baik, hukum permintaan pada hakikatnya merupakan suatu hipotesis yang menyatakan semakin rendah harga suatu barang, maka semakin banyak permintaan terhadap barang tersebut. Dan sebaliknya, semakin harga tinggi suatu barang, maka semakin sedikit permintaan terhadap barang tersebut. Itu adalah hubungannya dan kita langsung ke kurva permintaan. Kurva permintaan ini kita ambil contohnya yaitu permintaan terhadap buku mikroekonomi pada berbagai tingkat harga. Maka kita bisa melihat dalam tabel 3.1 ini permintaan terhadap buku mikro bahwa ada keadaan PQRST di mana ada kolom harga yaitu 6.000, 5.000, 4.000, 3.000 dan 2.000. Kemudian ada jumlah buku yang diminta ya dalam hal ini unit yaitu ada 100, 300, 500, 700, dan 1000. Dengan menggunakan data yang terdapat dalam tabel tersebut, maka bisa kita lihat ya, atau kita bisa menganalisis permintaan terhadap buku mikroekonomi dan kita bisa membuat kurva permintaannya. Mari kita lihat bagaimana kurva permintaannya. Baik, berikut adalah hasil dari penggambaran adanya hukum permintaan terhadap buku ekonomi mikro ya. Bahwa kurvanya itu berbentuk dari kiri ke kanan bawah ya.
di mana jika harga semakin murah, maka permintaan akan semakin banyak. Jadi di sini ada harga 100 ini, dengan harga 6.000 ya, 6.000, maka permintaannya hanya 100. Tetapi saat dia harga 2.000, maka permintaannya menjadi 1.000. Baik, kita lanjut lagi. Gerakan sepanjang kurva permintaan juga akan mempengaruhi di sini dalam pembahasan teori ekonomi mikro di materi ini. Oke, perubahan sepanjang kurva permintaan berlaku apabila harga barang yang diminta menjadi semakin tinggi atau semakin menurun. Jadi ada perubahannya ya. Permintaan pada gambar 3.2 misalkan DD. Jadi permintaan D ke D adalah kurva permintaan pasar terhadap buku mikroekonomi. Dan pada permulaannya harga adalah 4.000 ya, dan jumlah barang yang diminta adalah 500. Dan keadaan ini ditunjukkan oleh titik R. Baik, kita akan lihat di sini ada titik R di sini ya, teman-teman. 4.500. Kemudian di sini dikatakan lagi bahwa seterusnya misalkan para produsen buku ekonomi mikro menurunkan harga penjualan buku yaitu 3.000 per bukunya. Maka bagaimana perubahannya terhadap jumlah barang yang diminta? Maka ditunjukkan di sini adalah dari kurva DD dalam gambar 3.2, perubahan menyebabkan keadaan permintaan berubah yaitu dari yang ditunjukkan oleh titik R kepada titik S. Baik, kita lihat titik R menjadi titik S, akan turun ya, akan naik permintaannya karena harganya akan turun. Oke, baik. Ini berarti penurunan harga buku mikroekonomi dari 4.000 menjadi 3.000 telah menambah jumlah yang diminta, yaitu dari 500 menjadi 700 buku mikroekonomi. Kenaikan harga akan mengurangi jumlah yang diminta. Akibat dari kenaikan harga juga dapat diikuti sepanjang kurva permintaan. Katakan pada berlaku adalah kenaikan harga 4.000 menjadi 5.000. Maka kita bisa melihat dari kurva DD tadi perubahan dari R menuju T. R menuju T ke atas. R menuju T. Ya, di mana di sini menggambarkan bahwa kenaikan harga itu lebih mengurangi jumlah barang yang diminta, yaitu dari 500 menjadi 300. Ya. Baik, kemudian kita langsung masuk ke penawaran. Apa itu hukum penawaran atau pengertian dari penawaran? Yaitu jumlah yang barang yang produsen tawarkan. Jadi jumlah barang yang produsen ingin tawarkan atau dijual kepada berbagai tingkat harga selama periode tertentu. Nah, faktornya apa saja yang mempengaruhi penawaran? Yang pertama itu adalah harga barang itu sendiri. Jika harga suatu barang naik, maka produsen cenderung akan menambah jumlah barang yang dihasilkan. Dan juga di sini ada harga barang lain yang terkait, yaitu apabila harga barang substitusi naik, maka penawaran suatu barang akan bertambah dan sebaliknya. Kemudian yang ketiga ada harga faktor produksi, yaitu kenaikan harga faktor produksi seperti tingkat upah yang lebih tinggi, harga bahan baku yang meningkat atau kenaikan harga bunga modal akan menyebabkan perusahaan memproduksi outputnya lebih sedikit dengan jumlah anggaran yang tetap. Kemudian yang keempat ada biaya produksi, yaitu bila biaya produksi meningkat ya apabila dikarenakan kegiatan harga faktor produksi atau penyebab lainnya, maka produsen akan mengurangi hasil produksinya, berarti penawaran barang itu akan berkurang. Kemudian yang kelima adalah teknologi produksi, di mana kemajuan teknologi menyebabkan penurunan biaya produksi dan menciptakan barang-barang baru. Ya, dalam hubungannya dengan penawaran suatu barang, kemajuan teknologi menyebabkan kenaikan dalam penawaran barang. Yang keenam adalah jumlah barang atau penjual, di mana jumlah penjual suatu produk tertentu semakin banyak, maka penawaran barang tersebut akan bertambah. Kemudian yang ketujuh itu ada tujuan perusahaan, di mana penawaran suatu barang dipengaruhi oleh tujuan yang ingin dicapai produsen. Kemudian yang kedelapan ada kebijakan pemerintah, yaitu mempengaruhi penawaran suatu barang di Indonesia, misalkan beras merupakan makanan utama. Nah, kebijakan pemerintah untuk mengurangi impor beras dan meningkatkan produksi dalam negeri menyebabkan para petani tertentu akan memberikan hasil banyak setiap panennya. Kebijakan ini jelas menambah suplai beras dan keperluan impor berasnya dapat dikurangi. Nah, bagaimana harga dan penawaran hubungannya? Yaitu
Hukum penawaran adalah suatu pernyataan yang menjelaskan tentang sifat hubungan antara harga suatu barang dengan jumlah barang tersebut yang ditawarkan para penjual. Dalam hukum ini dinyatakan bagaimana keinginan para penjual untuk menawarkan barangnya apabila harganya tinggi, dan bagaimana pula keinginan penjual untuk menawarkan barangnya tersebut apabila harganya rendah. Hukum penawaran pada dasarnya mengatakan bahwa semakin tinggi harga barang, maka banyak penjual atau banyak jumlah barang tersebut yang akan ditawarkan oleh penjual. Sebaliknya, makin rendah harga barang, semakin sedikit jumlah barang yang ditawarkan. Nah, bagaimana kurva penawarannya? Mari kita lihat. Ini adalah contohnya di tabel 3.2, yaitu ada penawaran terhadap buku mikro, di mana keadaan tabel ini diidentikan dengan keadaan A, B, C, D, E. Kemudian ada kolom harga yaitu 6.000, 5.000, 4.000, 3.000, dan 2.000. Jumlah yang ditawarkan yaitu 1.000, 7.000, 500, 300, dan 100. Ini kebalikan dari permintaan ya. Baik, bagaimana bentuknya? Nah, ini dia. Hukum penawaran atau penawaran terhadap suatu barang maka ditunjukkan dalam kurva seperti ini. Jadi dari kiri bawah ke kanan atas, kebalikan dari tadi kurva permintaan. Di mana semakin mahal barang yang akan dijual, harga suatu barang, maka akan menambah jumlah barang yang ditawarkan akan semakin banyak. Baik, ini adalah kurva pergeserannya juga sama teman-teman seperti tadi ya untuk kurva permintaan, cuma ini kebalikannya, jadi akan bergeser seperti ini ya. Jadi dari S1 ke S2 ataupun dari S ke S1 ya. Baik, harga keseimbangan adalah harga di mana baik konsumen maupun produsen sama-sama tidak ingin menambah atau mengurangi jumlah yang dikonsumsi atau yang dijual. Permintaan sama dengan penawaran, ya ini kunci dari harga permintaan. Nah, ini bisa dilihat dari tabelnya, di mana harga 4.000 ini jumlah yang diminta sebanyak 500 dan jumlah yang ditawarkan sebanyak 500. Ini disebut sifat interaksinya adalah keseimbangan. Nah, nanti ada kelebihan penawaran dan juga ada kelebihan permintaan. Baik, ini adalah materi dalam perkuliahan kali ini. Bagi teman-teman yang kurang jelas, nanti bisa membaca lebih lanjut secara detail materi yang telah disediakan di laman e-learning, atau bisa dari referensi buku lain yang mendukung untuk materi permintaan, penawaran, dan permintaan. Baik, ada yang bertanya, silakan. Buat teman-teman ajukan pertanyaan, nanti kita akan bahas secara bersama untuk lebih memahami materi ini. Terima kasih.